Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan eh, untuk mata kuliah Audit Teknologi Informasi, yang mana berjudul Audit Berbasis Risiko atau Risk Based Audit. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari Risk Based Audit tersebut. Jadi, Risk Based Audit atau RBA adalah pendekatan audit yang memusatkan sumber daya dan perhatian si auditor pada area yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Nah, berbeda dengan audit tradisional yang menguji semua area secara merata, RBA ini menggunakan penilaian risiko sebagai dasar utama perencanaan dan pelaksanaan audit. Terus selanjutnya kita akan bahas kenapa RBA itu penting. Nah, yang pertama karena sumber daya audit, baik itu waktu, tenaga, biaya, itu selalu terbatas. Lalu yang kedua ada tidak semua area itu memiliki tingkat risiko yang sama. Lalu yang ketiga, organisasi membutuhkan jaminan bahwa risiko signifikan itu sudah dikelola. Dan yang terakhir, regulator dan standar internasional seperti IAA, ISACA, dia itu mendorong pendekatan berbasis risiko. Lalu selanjutnya kita akan bahas apa tujuan dari RBA tadi. Yaitu yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit. Nah, tujuan yang kedua, dia untuk memberikan keyakinan kepada manajemen atas pengelolaan risiko kritis. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan relevansi dan nilai tambah hasil audit. Lalu yang keempat, untuk menyelaraskan aktivitas audit dengan tujuan strategis dari organisasi. Lalu kita akan membahas prinsip dasar dari RBA. Yang pertama yaitu proaktif. Nah, proaktif ini maksudnya risikonya itu diidentifikasi sebelum auditnya dimulai. Lalu prinsip yang kedua ada proporsional. Nah, dia itu intensitas pengujiannya sesuai dengan tingkat risikonya. Lalu yang ketiga ada dinamis. Rencana auditnya itu diperbarui seiring perubahan risiko. Lalu prinsip yang keempat ada terintegrasi. Auditnya selaras dengan manajemen risiko organisasi. Kita akan ada perbandingan dari RBA risk based audit tadi versus audit tradisional. Aspek yang pertama itu secara fokus. Nah, untuk audit tradisional itu dia seluruh area secara merata, sedangkan RBA itu dia hanya untuk area dengan resiko tinggi. Lalu untuk perencanaannya, kalau tradisional dia berdasarkan siklus dan jadwal, sedangkan risk based audit dia berdasarkan penilaian risikonya. Yang ketiga, untuk aspek pengujian, audit tradisional itu dia sampling acak atau sistematis, sedangkan untuk RBA dia samplingnya berbasis resiko. Lalu yang keempat, untuk aspek hasil, nah kalau audit tradisional itu dia untuk temuan kepatuhan, sedangkan untuk risk based audit dia temuan dan juga rekomendasi risiko. Lalu yang ke aspek yang terakhir yaitu nilai. Audit tradisional itu dia nilainya untuk kepatuhan historis, sedangkan risk based audit dia untuk nilai manajemen risiko di masa depan. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke penentuan prioritas audit. Nah, prioritas audit itu ditentukan berdasarkan skor resiko masing-masing area atau proses yang masuk ke dalam universe audit. Area dengan resiko tertinggi, dia mendapatkan prioritas pertama untuk diaudit. Nah, ini dia formula resikonya. Jadi, skor resiko itu dihitung dari dampak dikali kemungkinan. Nah, skala penilaiannya dari 1, itu tingkatnya masih rendah, sampai 5. Itu tingkatnya udah sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penilaian risiko. Dalam audit teknologi informasi, faktor risiko yang dinilai itu ada meliputi yang pertama, dampak finansial. Nah, dia itu misalnya kerugian moneter jika risikonya terjadi. Lalu faktor yang kedua, dampak kepatuhan. Ya, dia itu termasuk ke dalam pelanggaran regulasi atau hukum. Dan yang ketiga, dampak reputasi. Nah, dia itu merupakan citra organisasi di mata publik. Lalu yang keempat ada dampak operasional, yaitu dia gangguan pada proses bisnis. Lalu yang kelima, kompleksitas sistem. Nah, jadi dia itu adalah tingkat kerumitan dari teknologi. Lalu faktor yang terakhir yaitu perubahan signifikan, yaitu sistem baru, perubahan proses, atau restrukturisasi. Terus selanjutnya kita akan masuk ke langkah penentuan prioritas audit.
Langkah yang pertama yaitu kita identifikasi dari universe audit tadi. Kita identifikasi, inventarisasi seluruh prosesnya, seluruh sistemnya, dan unit-unit yang bisa diauditnya. Lalu selanjutnya kita, masuk ke langkah kedua yaitu penilaian faktor risikonya. Kita scoring dulu, kita tentukan dulu berdasarkan yang pertama dampak finansialnya, lalu kepatuhannya, lalu reputasinya, lalu operasional. Lalu langkah yang ketiga yaitu perhitungan skor dan ranking. Nah, lalu barulah kita hitung. Kita kalkulasi dulu skor resiko gabungannya dan juga peringkatnya per area audit. Lalu langkah yang terakhir yaitu penyusunan audit plan. Jadi setelah semuanya langkah terakhirnya barulah kita susun, kita alokasi dulu frekuensi dan intensitas auditnya sesuai dari peringkat-peringkat resikonya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke sampling berbasis risiko. Nah, sampling berbasis risiko adalah teknik pemilihan sampel audit yang dia itu mempertimbangkan profil risiko populasi. Nah, item dengan resiko atau nilai lebih tinggi mendapatkan probabilitas lebih besar untuk terpilih sebagai sampel. Terus selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik samplingnya. Nah, yang pertama yaitu ada teknik purposive sampling atau judgmental sampling. Yaitu jadi auditor itu caranya secara sengaja memilih item yang dianggap paling berisiko. Lalu berdasarkan pertimbangan profesional dan pengetahuan tentang bisnis. Lalu dia juga cocok untuk transaksi yang tidak biasa, nilai di atas threshold, dan pihak terkait. Contohnya, kita pilih semua transaksi di atas 500 juta untuk diuji. Lalu, teknik yang kedua yaitu stratified sampling. Nah, dia itu populasi dibagi ke dalam strata yang berdasarkan tingkat risikonya. Nah, proporsi sampel lebih besar untuk strata yang berisiko lebih tinggi. Misalnya, contoh proporsinya, strata tingginya lebih dari 100 juta. Kita ambil 60% sebagai sampel. Lalu misalnya ada strata sedang 10 sampai 100 juta. Kita ambil 30%-nya sebagai sampel. Lalu yang ketiga ada strata rendah, dia kurang dari 10 juta. Kita ambil 10% sebagai sampel. Jadi sampel lebih besar itu kita ambil untuk yang lebih tinggi resikonya. Lalu teknik sampling yang ketiga ada monetary unit sampling atau MUS. Nah, dia itu probabilitas terpilih sebagai sampel proporsional terhadap nilai moneternya. Jadi item yang bernilai besar lebih mungkin terpilih. Dan itu cocok untuk audit keuangan dan transaksi bernilai besar. Contohnya, transaksi 100 juta itu memiliki peluang terpilih 10 kali lebih besar dibanding transaksi 10 juta. Jadi kita ambil yang nilai moneternya, nilai uangnya lebih besar. Lalu yang keempat adalah teknik attribute sampling. Nah, dia itu mengukur frekuensi kejadian suatu atribut dalam populasi. Nah, dia berguna untuk menguji tingkat kepatuhan kontrol. Contohnya, berapa persen transaksi yang tidak memiliki approval yang memadai. Nah, lalu saya kita masuk ke evaluasi residual risk. Yang pertama, ada inherent risk. Nah, atau resiko bawaan. Nah, resiko ini dia melekat pada suatu proses atau aktivitas sebelum ada kontrol apapun yang diterapkan. Dia merupakan exposure murni organisasi terhadap resiko. Jadi, yang kedua ada control risk atau risiko kontrol. Nah, risiko bahwa kontrol yang ada tidak mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan atau penyimpangan secara tepat waktu. Yang ketiga ada residual risk, resiko yang tersisa. Nah, dia adalah resiko yang masih tersisa setelah kontrol diterapkan dan berfungsi. Nah, inilah dia evaluasinya. Jadi ada inherent risk, ada efektivitas kontrol, dan ada residual risk. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke langkah evaluasi dari residual risk. Langkah yang pertama kita identifikasi dulu inherent risk, nilai risiko bawaan setiap proses atau sistem tanpa mempertimbangkan kontrol yang ada. Jadi kita identifikasi dulu risiko yang memang sudah bawaannya. Lalu yang kedua, ada inventarisasi kontrol yang ada dokumentasikan semua kontrol yang dirancang
untuk mitigasi risiko. Jadi kita inventarisasi dulu semua kontrol yang ada, lalu kita dokumentasikan. Lalu untuk memitigasi risiko yang pertama, kontrol preventif, dia mencegah terjadi risiko. Lalu yang kedua, kontrol detektif, dia mendeteksi jika risiko terjadi. Lalu yang ketiga, kontrol korektif, dia untuk memperbaiki dampak setelah risiko terjadi. Lalu langkah selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga, uji efektivitas kontrol. Yang pertama, desain effectiveness. Apakah kontrol dia dirancang dengan tepat? Lalu ada operating effectiveness. Apakah kontrolnya berjalan secara konsisten? Lalu ada langkah yang kelima, yaitu menghitung residual risk, kombinasikan hasil penilaian inherent risk dan efektivitas kontrol untuk mendapatkan skor residual risk. Lalu yang kelima yaitu kita bandingkan dengan risk appetite jika residual risk melebihi risk appetite organisasi, maka harus ada rekomendasi perbaikan kontrol. Lalu selanjutnya kita masuk ke penyusunan rekomendasi berbasis resiko. Nah, jadi kita ada prinsip yang terrekomendasi ya, yaitu prinsipnya SMART. Yang pertama itu spesifik, S, jelas merujuk pada area atau proses atau kontrol tertentu. Dan yang kedua, M, measurable, ada indikator keberhasilan yang bisa diukur. Lalu yang ketiga, A, actionable, dia bisa dilaksanakan oleh yang auditor. Lalu yang keempat, risk, R, risk align, dia sebanding dengan tingkat resiko yang ditemukan. Lalu yang kelima, prinsip T, yaitu time bound. Jadi ada batas waktu implementasi yang jelas. Nah, disinilah kita masukkan struktur laporan temuan dan rekomendasi. Jadi yang pertama yaitu strukturnya, kondisi, dia adalah fakta aktual yang ditemukan auditor selama fieldwork. Lalu kriteria, standar, kebijakan, atau prosedur yang seharusnya berlaku. Lalu struktur yang ketiga yaitu penyebab. Jadi dia akar permasalahan mengapa kondisi itu berbeda dari kriteria tadi. Lalu yang keempat yaitu dampak, konsekuensi nyata atau potensial dari kondisi yang ditemukan. Lalu yang kelima ada rekomendasi, yaitu tindakan perbaikan spesifik yang disarankan auditor. Baik, saya rasa sekian penjelasan presentasi dari saya tentang risk-based audit. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.